Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi di UMKM Bisa bersama Kenal Sapa ya, supaya tetap produktif di tengah pandemi. Alhamdulillah hari ini kita bisa sharing sesi lagi dengan tema UMKM Bisa, The Power of Personal Branding ya. Sesi ini akan ada beberapa pembicara materi yang luar biasa. Baik, sebelum masuk ke sana, saya ingin memperkenalkan apa sih Kenal Sapa ya, bagi teman-teman yang belum tahu Kenal Sapa. Kenal Sapa adalah sebuah program ya, sebuah wadah yang bisa membantu para UMKM, baik itu dari segi desain ya, membuat logo, membuat packaging, foto produk ya, membuat website, apapun problems digital dari para UMKM bisa diselesaikan di Kenal Sapa. Dan bagi para teman-teman UMKM yang ingin mengenal lebih lanjut tentang Kenal Sapa, boleh langsung follow Instagram Kenal Sapa ya dengan akunnya kenalsapa.com ya, sapa.com. Silakan langsung di follow sekarang ya teman-teman UMKM. Dan Kenal Sapa ini selalu mengadakan program UMKM Bisa ya. Program sosial yang terus diadakan seminggu satu kali, minimal seminggu sekali, dan gratis. Luar biasa kan ini program sosial ini disupport oleh teman-teman UMKM juga. Jadi kalau teman-teman mau berdonasi di program UMKM Bisa, silahkan langsung DM atau message di Instagramnya Kenal Sapa ya. Atau juga bisa langsung bisa dihubungi, mungkin ada slide Kenal Sapa, boleh ditampilkan dari hostnya. Silakan host, boleh tampilkan Kenal Sapa. Kenal Sapa ini mempunyai program yang luar biasa, banyak banget manfaatnya untuk para UMKM pada khususnya ya. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi di acara ini 100% ya, hasil sumbangan kalian itu diperuntukkan untuk para peserta dan para UMKM yang sangat membutuhkan, yang terkena atau terdampak COVID-19. Nah, teman-teman pun bisa berdonasi baik berupa produk ya, produk saya itu akan ditampilkan seperti yang ada slide di belakang saya ini ya, maupun berupa uang yang donasinya bisa langsung ditransfer ke rekening Bank Kenal Sapa ya. Nanti ada di slide rekening Bank Kenal Sapanya, boleh mungkin host admin bisa dibantu ditampilkan ya. Dan hasil donasi itu semuanya akan disumbangkan untuk UMKM yang terkena atau terdampak COVID-19. Nah, untuk produk-produk teman-teman yang membutuhkan atau sponsor yang mensponsori kegiatan acara ini, apabila membutuhkan desain logo atau foto produk free buat teman-teman, bonus bagi teman-teman sudah berdonasi ke acara UMKM Bisa bersama Kenal Sapa. Terima kasih. Oke, kita akan lanjut ya. Untuk kali ini kita mendapatkan sumbangan atau support dari teman-teman UMKM yang berikut saya sebutkan. Ada dari Prima Grafia, terima kasih. Ada dari Kritik Zaman Now, King Kong Snack, Nagito Snack, WMU Beauty, Kemiri Cantika, dan terima kasih juga supportnya untuk Bank Mandiri. Oke. Baik, kita akan masuk ke materi yang sudah ditunggu-tunggu oleh para UMKM yang luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya ya teman-teman. Tetap semangat karena kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ada pemimpin forum ABCGM, Dr. Meriza. Halo, selamat sore, Mbak Rizka. Masuk ke materi, Kak. Saya ingin juga mempromosikan program UMKM biasa, ada namanya Beauty yang ada di belakang saya. Ini ada foto saya juga ya. Jadi WMU Beauty ini versi Rizka Rahmatiana. Nah, saya akan juga kasih hadiah lipstick bagi teman-teman yang perempuan, khususnya peserta perempuan lah. Saya bacakan pertanyaannya. Terima kasih WMU Beauty atas support ya. Baik, kita akan masuk ke materi ya dari Dr. Meriza Henry ya. Kak, boleh ya dijelasin Kak, menurut Kakak ini apa pentingnya personal branding ya, dan manfaatnya apa untuk produk kita, untuk bisnis kita ya, terutama juga untuk diri Kak. Tadi memang sudah banyak dijelaskan, mungkin ada dari versi Kakak sebagai pemimpin forum ABCGM. Silahkan Kak, 10 menit waktunya maksimal. Baik.
Baik, Teh Rizka, saya mulai ya. Silakan dimulai. Teh nanti mohon dibantu moderator untuk naikin materinya ya, di-share. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Silakan. Oke, sahabat-sahabat sekalian, terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi wabarakatuh. waktunya. Alhamdulillah ketemu dengan Teh Rizka di sini. Biasanya ketemu di dinas ya, Teh ya. Dinas KUKM. Iya, biasanya saya ngajak kantor wirausaha ya. Betul. Terima kasih Teteh ngasih materi ke teman-teman. Baik, kali ini saya minta sharing tentang the power of personal branding. Sebelumnya saya kenalkan, nama saya Meriza. Basically sih saya bisnis juga, lalu dosen S2 di Widyatama University, lalu akhir saya ketua tim sinergitas ABCGM Jabar. Itu merupakan perkumpulan para akademisi, bisnis, community, government, sama media untuk mensupport yang namanya UMKM. Kita berdiri dari 2017 dan alhamdulillah 4 tahun kita udah contribute pada desain program UMKM di Provinsi Jawa Barat yang alhamdulillah Teh Rizka juga contribute dalam hal implementasinya. Kali ini saya dari pembicara tadi Kang dan pembicara sebelumnya Teh Lina tadi ya, Kang Aloy sama Kang Dian dan Indra. Sama tadi maaf. Ya, saya mencoba untuk lebih kepada fokus kepada UMKM personal brandingnya. Boleh lanjut slide-nya, Kang? Boleh dibantu. Terus ke bawah. Ya. Boleh lanjut slide-nya, Harus Teh? dibantu agak ke bawah. Terus ke bawah. Sebentar, Kak. Oke. Next slide. Next slide. Ya. Terus satu lagi ke bawah. Boleh ke bawah satu lagi slide-nya, Teh? Ya. Ini betul. Baik, sobat-sobat sekalian, saya mencoba menerjemahkan apa yang gambar tadi, yang gambar boleh. No, yang sebelumnya. Nah, ini gambar ini. Terus ke atas dikit. Nah, saya mencoba merangkum konteks daripada personal branding. Agak turun dikit boleh gambarnya. Nah, dari apa yang disampaikan pembicara sebelumnya, rasanya sih ini bagi kita sebagai seorang entrepreneur ini harus menjadi perhatian kita. Apalagi kalau berdasarkan kantor yang diberikan oleh teman-teman di panitia menyatakan bahwa ini menghadapi yang namanya musibah COVID-19 ini gitu. Saya mencoba insight dulu, nggak jauh-jauh lah ngapain saya mengambil contoh dari seorang Teh Rizka aja langsung gitu ya, bahwa bagaimana beliau membangun sebuah personal branding. Seingat saya tahun 2012-2013 saya mengenal beliau, coba searching tentang beliau, dan alhamdulillah beberapa tahun ini kita kolaborasi di dinas KUKM. Memang saya secara fisik tidak ketemu sama Teteh, secara konsep saya minta tolong ke Bu Uci dan lain-lain, atau Kang Aro, ini Teh Rizka yang ngasih materinya, alhamdulillah ya gitu. Banyak hal yang saya dapatkan dari beliau, jadi saya coba ngambil contoh yang relevan buat kita para pelaku UMKM. Izinkan saya untuk memberikan sedikit insight, karena basic saya ada dosen, coba menyederhanakan dari pembicara 1, 2, dan 3. Kembali yang sampaikan, ada statement bagus dari Teh Lina tadi, bahwa hati-hati dengan brand. Saya sepakat sama Teteh gitu. Basically sih brand ini adalah sebuah janji, promise gitu. Once ketika kita menjanjikan sesuatu bahwa brand saya, misal Teh Rizka seorang entrepreneur, dia harus komit, dia harus konsisten membangun brand dia, citra dia sebagai seorang pelaku UMKM yang concern kepada bisnis dia dan concern kepada bisnis orang lain juga gitu. Ketika dia Teh Rizka, I hope ini tidak akan terjadi ya gitu. Beliau tidak komitmen, beliau ada salah memberikan persepsi atau activity kepada publik, maka ini akan berisiko buat beliau sendiri. Hancurlah brand beliau gitu. Teh Lina tadi bilang ini akan berpengaruh kepada produk, apalagi bisnis beliau. Nah, ini hati-hati. Dan yang kedua, di balik itu sejatinya personal branding ini harus kita anggap sebagai bagian daripada upaya kita membangun bisnis kita gitu.
Nah, saya nanti akan membangun sebenarnya kalau kita sebagai seorang entrepreneur, tugas kita saat ini adalah bukan membangun brand sebenarnya, tapi membangun reputasi. Jadi reputasi ini lebih tinggi daripada sebuah brand gitu. Ketika seorang Teriska membangun bisnis beliau, nah beliau saat ini tidak membangun brand actually, tapi membangun sebuah reputasi. Kenapa? Karena di dalam bisnis beliau ada 4 brand yang beliau harus bangun kalau ingin membesarkan itu bisnis. Highlightnya saja dulu. Pertama, memang buat kita UMKM personal branding. Yang kedua adalah product branding. Yang ketiga, manajemen branding. Yang keempat adalah corporate branding. Apa yang dilakukan teman-teman ini dengan program ini adalah bagian daripada upaya membangun brand. Jadi ada fasilitas untuk membantu kita buat web segala sesuatu itu ya. Saya yakin tadi melihat tidak hanya web pribadi tapi web perusahaan juga bisa dibantu oleh teman-teman komunitas ini menjadi poin buat kita. Jadi sejatinya kalau kita sebagai seorang entrepreneur, tugas kita adalah membangun reputasi. Nah, reputasi itu dibangun dari 4 brand. Sekali lagi, pertama adalah personal brand kita sendiri dulu. Kedua adalah product brand dari nama atau merek dari produk kita. Ketiga adalah manajemen, hati-hati. Karena kita juga harus membangun brand manajemen kita. Yang keempat adalah corporate brand. Corporate brand bicara logo, bicara visi, misi perusahaan, dan lain-lain. Nah, kali ini saya akan fokus kepada personal brand. Kalau kita lihat secara filosofis dulu, apa sih sebenarnya brand itu gitu? Brand itu adalah segala sesuatu yang membedakan suatu produk dengan produk yang lain. Bisa jadi dari namanya, itulah kenapa ada namanya brand name. Itulah kenapa bisa dari sisi logonya, bisa dari sisi warnanya. Tadi Kang Dianta tadi pembicara sebelumnya nyebutkan dari color-nya, dari hurufnya, dari font-nya, ukuran huruf, segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang membedakan sebuah produk dengan produk. Kalau begitu, kalau bicara personal brand, diri kita juga sebut produk dong. Betul. Sebagai seorang entrepreneur, produk pertama kita adalah diri kita sendiri. Jadi sebelum kita jualan yang lain, misalnya Teriska jualan produk-produk tadi keripik dan lain-lain kayak gitu, sebenarnya Teriska itu bukan jualan itu, tapi beliau menjual diri beliau dulu dalam arti positif ya Teh, dalam arti positif ya. Kenapa? Karena orang tidak tahu apa itu tadi Nagitos dan apa keripik King Kong tadi ya, tapi orang tahunya Rizka gitu. Jadi apapun yang dikeluarkan dari tangannya Teriska, maka orang menganggap penjaminnya adalah seorang Teriska gitu. Apapun yang dikeluarkan oleh Teriska itu adalah sebuah produk yang berkualitas. Nah, ini adalah impact atau dampak positif daripada brand. Tapi hati-hati, seperti Telina bilang tadi, kalau kita gagal mengelola brand kita, habislah kita. Diri kita habis, produk kita habis, perusahaan kita juga habis. Nah, lalu sudah tahu kita apa itu brand. Nah, sekarang kita bicara apa sih tujuan personal brand itu gitu. Saya coba lihat dari gambar itu, ada di sebelah kanan. Perspektif kita sebagai seorang entrepreneur, kacamata kita harus bermula dari konsumen. Tadi teman-teman pembicara sebelumnya menyebutkan bahwa tujuan kita adalah bagaimana mengenalkan produk kita kepada siapa target market kita. Betul, itu konsumen. Nah, secara konsep, dan ini juga harus kita sadari bahwa basically pasar kita tuh ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5. Kita harus paham itu dulu. Pasar pertama adalah consumer market. Kedua, business market. Ketiga, government market atau pemerintah. Keempat, pasar non-profit. Yang kelima, pasar global. Kita harus bisa memahami ini. Pasar konsumen adalah konsumen yang membeli produk kita. Misalnya saya nih beli langsung tadi keripiknya Teriska. Saya konsumsi sendiri, maka saya disebut sebagai pasar konsumen. Lalu yang kedua, kalau saya membeli produknya Teriska, maka saya jual kembali sebagai reseller, maka saya sebagai pasar bisnis. Kalau pasar pemerintah jelas, pemerintah yang beli produk Teriska. Atau pasar non-profit, misalnya dikasih ke yayasan, ada macam. Pasar global, pasar yang di luar negeri. Nah, hanya saja pasar ini memiliki 3 konsep dasar yang kita pahami. Karena ini nanti akan menjadi dasar buat kita membangun sebuah brand. Apa itu? Mereka punya need, want, and demand. Need adalah mereka punya kebutuhan, want itu mereka punya keinginan, dan demand, permintaan. Terakhir, tujuan daripada brand itu apa? Nah, disinilah poinnya.
Sebagai seorang entrepreneur, kita harus memahami bahwa tujuan branding yang kita bikin, khususnya personal branding, bagaimana mempengaruhi konsumen melakukan namanya AIDA puas loyal. Nah, semoga ini bisa jadi konsep baru buat teman-teman dalam membangun personal brand. AIDA puas loyal. AIDA itu adalah attention, bagaimana orang tahu tentang produk kita atau diri kita, kemudian interest, bagaimana orang tertarik dengan kita. Ketiga adalah desire, bagaimana orang berminat dengan kita, tempat membeli kita dalam tanda kutip. Jadi seperti sampaikan tadi, apapun yang ditawarkan Teriska, maka orang directly lompat gitu dari attention kepada desire, berminat. Wah, pengen langsung beli produk itu ya gitu. Saya baru tahu itu. Nah, Gintos atau King Kong tadi adalah di basicnya di belakangnya ada seorang Teriska gitu. Artinya apa? Orang langsung lompat gitu ya ketika udah tahu itu di belakangnya ada seorang Teriska. Nah, kita nggak boleh puas di situ gitu. Ketika mereka sudah membeli, brand kita juga harus menggaransi mereka supaya mereka puas gitu. Hati-hati ketika produk Teriska beliau yang launching, artinya apa? Di persepsi orang, oh it should be better gitu. Ini harus lebih baik daripada yang lain sehingga I become satisfied, puas. Cukup tidak. Kita harus bisa membangun mereka menjadi loyal. So far kan orang-orang yang kenal dengan Teriska engage dengan beliau gitu. So whatever produk yang beliau sampaikan, karena banyak juga teman-teman UKM ke salah satu retail Teriska yang di Dago ya. Everyone tells about you teh gitu ya gitu. Jadi you become guarantee gitu ya sebagai penjamin gitu ya. Nah ini adalah puncak tertinggi sebagai tujuan buat kita membangun brand. Nah itu sesi pertama. Hanya masalahnya kan kondisi saat ini pandemi COVID-19 ini menjadi challenge buat kita gitu bahwa konsumennya berubah perilakunya. Nah, oleh karena itu kita lihat ke belakang di tengah yang namanya produk. Kita harus melihat gitu bahwa produk itu terjadi sebuah perubahan paradigma. Kalau dulu kita sebagai seorang entrepreneur, wah produk saya adalah keripik, itu hanya menganggap produk itu hanya sebatas barang. Itu dulu. Kenapa? Pesaing juga menawarkan hal yang sama. Yang kedua, kita harus merubah paradigma produk kita sebagai solusi. Apa sih, bisa nggak produk saya ini memberikan sebuah solusi buat konsumen? Cukup tidak, karena pesaing juga menawarkan hal yang sama. Saya di depannya retailnya Teriska, seberangnya ada pesaing, itu kan ya. Itu hukum alam yang tidak bisa maka Teriska, kita sebagai seorang entrepreneur, kudu naik kelas lagi. Semua produk kita harus menjadi sebuah value, nilai. Nah, nilai ini adalah bagaimana mendapatkan benefit lebih besar daripada cost. Nah, teman-teman ini yang jadi kunci. Dalam melihat sebuah produk itu harus kita lihat dari 4 dimensi dulu benefitnya. Produk itu sendiri, kemudian ada people, service, dan image. Nah, disinilah awal ceritanya. Kenapa kita butuh yang namanya personal branding? Orang tidak butuh melihat produk keripik tadi dulu, tapi orang melihat image-nya, siapa di belakangnya. Oh, ada Teriska. Maka you become the guarantee, menjadi sebuah penjamin buat sebuah produk itu. Kenapa? Citranya sudah positif. Tetapi amin-amin ya teh, seandainya kita punya masalah dengan diri kita, maka ini akan menurunkan image kita. Nah, ini akan berbahaya buat kita. Nah, saya lanjut sekarang. Kenapa saya bilang tadi bahwa saat ini bukan kita bicara lagi branding top. Yang harus kita bangun sekarang adalah reputasi. Reputasi itu adalah our intangible asset, our most valuable intangible asset saat ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di tengah tingginya persaingan saat ini, apalagi masa-masa COVID seperti ini, orang akan mencari produk-produk yang punya reputasi yang bagus. Gitu. Nah, reputasi itu saya bilang tadi dibangun oleh 4 branding. Itulah kenapa buat kita para entrepreneur, bisnis kita rubah mindset sekarang. Bisnis bukan menghasilkan produk, bukan mencari yang namanya profit semacam, tapi bisnis atau perusahaan sebagai value creation, sebagai pencetak nilai gitu. Nah, dalam komponen reputasi tadi kan ada image tadi ya. Nah, salah satu bentuk image adalah brand. Nah, ada 4 brand. Nanti teman-teman moga nanti ada diskusi lagi sama teman-teman yang lainnya. Brand itu ada 4 tadi saya bilang, personal brand, product brand, management brand, sama yang namanya corporate brand. Nah, kita fokus ke personal brand. Tadi Teh Lina dan teman-teman lain sebelumnya sudah bahas sih sebenarnya. Kalau saya sih membangun sebuah personal brand tadi, kalau dari sisi message-nya, menyampaikan message saya sepakat tadi. Digital itu tidak bisa lepas dari ini, dari gambar yang di bawah. Digital itu tidak bisa lepas. Kita harus bisa menulis gitu ya, kita harus bisa menjadi bicara, kita harus bisa membangun digital marketing, fokus. Nah, sekarang apa sih konten daripada personal brand itu?
Konten dari personal brand itu bicara diri kita, bagaimana kita membrandingkan diri kita. Yang pertama malah visi kita gitu. Orang akan melihat visinya seorang Teriska ini kemana sih gitu. Oh kalau saya lihat, oh beliau komit, visi beliau yang membangun UKM. Karena saya kenal beliau di Jawa Barat ya, saya mengenal beliau komit, visi beliau membangun UKM di Jawa Barat. Itu menjadi poin buat orang sekarang untuk menilai value buat kita. Yang kedua misi. Misi kita apa sih? Kalau visi itu adalah impian kita ke depan. Kalau misi alasan kita menjalankan itu bisnis. Remember, misi kita jangan hanya mencari profit, tapi harus bisa membantu. Nah, itu kenapa saya bilang ke teman-teman, kalau kita menjadi seorang entrepreneur, harus tujuan misi kita hanya dua. Satu, mendapatkan benefit, yang kedua, mendapatkan profit. Jangan dibalik, jangan profit dulu, jangan baru benefit, jangan. Benefit itulah manfaat yang kita dapatkan bukan dalam bentuk uang. Ada semacam berbagi, semacam kepuasan gitu. Lalu, barulah profit. Yang ketiga adalah kompetensi, itu yang sampaikan Teh Lina tadi. Orang akan melihat sejauh mana kompetensi seorang Teriska terhadap bisnisnya gitu. Kompetensi ini kalau bisa kita nyebutnya selalu ya Teh KSA ya Teh ya. Ada knowledge-nya, ada skill-nya, ada attitude-nya. Karena bicara adalah diri kita, sejauh mana kita tahu tentang produk kita gitu. Yang kedua sejauh mana kita bisa menjalankan itu bisnis. Yang ketiga attitude kita, sikap kita dalam menjalankan bisnis. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai. Ini yang paling poin di dalam membangun personal branding. Nilai-nilai kita itu seperti apa sih gitu. Nilai terakhir adalah penampilan. Saya sepakat dengan Teh Lina tadi. Penampilan, like or dislike, orang akan melihat apa yang tangible, apa yang tampak. Nah, selanjutnya kalau teman-teman mau melihat, karena tema kita the power of personal branding, saya mengambil konsep yang namanya brand equity, ekuitas merek. Sejatinya kalau kita mau menguji personal branding kita bisa 5 tingkatan daripada power of personal branding. Pertama, no brand. Coba cek. Kalau nama kita sendiri belum dikenal oleh siapa-siapa dalam yang berhubungan dengan bisnis kita, artinya kita no brand. Kita belum dikenal apa-apa. Kita belum punya merek apa-apa. Yang kedua, brand awareness. Oh, ketika bicara UKM, orang kenal Teriska, oh artinya Teriska udah masuk pada tataran yang namanya brand awareness. Siapa sih yang nggak kenal Teriska? Punten ya Teh. Tapi kan Teh ngebangunnya nggak sebentar ya Teh. Tahunan kan ya Teh ya. It's a long term project. Nah, yang ketiga adalah perceived quality. Sejauh mana orang melihat kita, kualitas kita terhadap bisnis kita ini gitu. Benar nggak sih kita menghasilkan produk-produk berkualitas gitu. Yang selanjutnya brand association. Nah, kalau teman-teman tadi pembicaraan pertama, ketika bicara air mineral, orang langsung ke aqua. Artinya apa? Brand association orang itu ke situ pertama kali bicara aqua. Ini contoh bicara siapa yang UKM bisnisnya misalnya gitu. Oh bicara pisang hijau, pasti orang persepsinya asosiasinya langsung ke Teriska kan? Artinya apa? At this stage maka seorang Teriska udah punya sampai ke situ gitu. Terakhir ada brand loyalty. Orang loyal kepada brand kita. Apapun yang cari, kalau bicara pembicara tentang UMKM, in my mind langsung, Teriska aja minta langsung beliau bisa, semoga jadwal beliau nggak bentrok. Nah, ini adalah the power of personal branding. Nah, boleh lanjut sedikit lagi, boleh Teriska? Poin-poin aja, mangga punten, boleh keturun ke bawah. Nah, boleh ke bawah teman-teman. Nah, lanjut. Nah, di sini tadi bicara tentang visi dan misi sebelumnya. Nah, orang akan melihat kita sejauh mana kita punya visi. Ke bawah, ke atas dulu sebentar boleh? Boleh? Visi. Oke, saya lanjut aja. Visi, sejauh mana kita punya impian bisnis kita. Kemudian misi. Nah, yang kedua adalah kompetensi. Saya dalam beberapa hal yang saya kaji, kebetulan pas saya ngambil kuliah kemarin, ada 10 kompetensi yang harus kita kuasai tentang bisnis kita. Dan ini harus diintroduce. Ini yang sampai kami bicara sebelumnya menggunakan digital. Jadi jangan sampai nanti kita masang foto-foto alay, kita kemana-mana, kita masukkan ke Instagram kita. Jangan. It should be relate to our business kita. Harus berhubungan dengan bisnis kita. Pertama, pahami bisnis kita. Sejauh mana kita paham tentang bisnis kita. Kalau bicara pisang hijau, tanya ke Teriska, dia paham sekali gitu. Manajemen. Bicara sejauh mana kita bisa mengelola manajemen bisnis kita. Kemudian punya modal jelas, punya sikap profesional, attitude dalam menjalankan bisnis. Punya time management, manajemen keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, manajemen operasi, dan manajemen strategi. Artinya apa? Once ketika
ketika kita memilih sebuah bisnis, kita harus benar-benar tahu sampai ke bawah, kedalamannya gitu. Itulah dalam konteks bisnis kita harus fokus dalam membangun bisnis. Boleh selanjutnya slide selanjutnya sedikit lagi. Boleh dibantu. Ini berhubungan dengan yang namanya, boleh ke bawah. Nah, ini bicara nilai. Ingat, dalam membangun personal brand, yang dilihat orang tuh bukan hanya apa yang kita tampilkan toh, tapi dia bicara value. Kenapa? Kita lihat tadi, business is not create money. Bisnis bukan semata-mata UUD lagi sekarang, tapi adalah value creation, menciptakan nilai. Nah, nilai kita secara pribadi harus embedded, harus menyatu kepada bisnis kita. Apa itu saja? Apa aja itu? Jujur. Orang akan melihat jujuran kita dalam menjalankan bisnis. Komitmen, ketika kita sudah komit dengan satu perjanjian, kita harus fokus ke situ. Kemudian bertanggung jawab, dapat dipercaya. Ingat, bisnis sekarang bicara trust. Kemudian menghargai orang lain. Terakhir tidak sombong. Nah, ketika nih kata Teh Lina tadi, ketika kita lalai sedikit menjaga value kita ini, oh kita udah mulai bohong nih sama orang, maka hancurlah brand kita, hancurlah bisnis kita. Kita nggak tanggung jawab, dikasih timeline sekian tapi ngelewati, habislah kita. Jadi value, self value, nilai diri kita harus menjadi poin buat kita. Itulah kenapa living our values every day. Ini menjadi poin buat kita membangun personal brand. Lanjut sedikit lagi boleh? Nah, penampilan saya sepakat dengan Teh Lina tadi. Bicara pakaian, suka tidak suka, kita nggak bisa selengehan lagi gitu ya. Mungkin kenal dengan yang saya digambar saya ini, memang buat orang adalah membangun persepsi. Kenapa? Marketing saat ini adalah bicara perang persepsi. Gitu. Next, boleh? Sedikit lagi. Nah, terakhir. Ini adalah yang dijelaskan oleh teman-teman yang lain tadi. Saya hanya membuat summary saja. Ingat, produk bisnis kita adalah diri kita sendiri. Kita sebagai seorang entrepreneur harus mengakui, jangan lihat bisnis kita makanan, keripik, yang lain dulu. Jangan. Our main product is ourselves. Produk pertama kita yang paling utama adalah diri kita sendiri. Maka bangunlah mereknya. Kenalkan diri kita kepada konsumen, baik itu konsumen consumer market, business market, government market, global market ataupun non-profit market. Kalau yang saya lakukan sedikit berbagi, saya selalu menulis. Tulislah sesuatu yang selalu berhubungan dengan bisnis kita, gitu. Karena orang akan mengenal kita lebih dalam. Dan menjadi pembicara, ingat jadi pembicara itu berbagi, gitu. Karena waktunya kita menyampaikan pemikiran-pemikiran kita, konsep-konsep dasar kita. Networking, itulah kenapa kalau kami di Sinergitas ABCGM Jabar membangun sinergi antara akademisi, bis community, government. Ingat, di komunitas kita jangan pasif, tapi kudu aktif. Jangan lupa, media ada dua ya. Dengan media alhamdulillah sejak 2014 saya di Radio K-Light buat 2014. This is the way saya sempat mendapat impact-nya loh. Saya memberikan insight bahwa actually our main product as entrepreneur is ourselves. Wow. Itu Teh. Thank you. Terima kasih banyak. Ini luar biasa, sangat jelas dan lengkap sharing bagaimana sih membangun sebuah personal branding ya. Lanjut kita akan masuk ke tanya jawab karena pertanyaannya sudah banyak banget, tapi mungkin karena keterbatasan waktu juga, memang nanti saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Dijawab dengan singkat saja. Kak Meriza, ini ada pertanyaan, boleh dijawab. Salam kenal untuk kakak-kakak narasumber ya. Fadli dari Sukabumi. Pertanyaannya mana yang lebih baik? Ini pertanyaan ditujukan untuk Kak Meriza. Mana yang lebih baik? Personal branding melalui website produk atau personal branding melalui media sosial pribadi? Kemudian berapa biaya pembuatan dan operasional untuk membuat website? Nanti mungkin ini teknis dijawab ya, nomor 2 untuk pembuatan operasional pembuatan website. Ya, bisa hubungi langsung IG saya ya, DM.
ke saya, tapi kalau di Kenal Sapa gratis ya. Kemudian pertanyaannya untuk masih ke Kak Meriza, ya, ke Dr. Meriza. Apakah dengan memiliki branding power UMKM bisa bertahan dalam masa pandemi COVID-19 ini? Oke, apakah dengan memiliki branding bisa bertahan nggak sih UMKM dalam masa pandemi ini? Ya. Yang kedua, mungkin nggak dalam masa pandemi ini produk di-sell tanpa research market terlebih dahulu. Ya. Dan tips apa agar UMKM bisa bertahan dalam masa pandemi 19 ini? Banyak ya juga pertanyaannya. Terima kasih Mbak Kenny Kaniawati. Silakan dijawab Kak Meriza. Baik, Teh Rizka, terima kasih. Kang Fadli di Sukabumi, wow luar biasa ya Teh dari Sukabumi ya. Lalu Banyak pertanyaan. ya, baik Kang Fadli dulu ya Teh ya. Oke, baik Kang Fadli bicara tentang produk promosi kita melalui web pribadi atau web bisnis kita. Jadi personal branding itu mana lebih baik kan personal branding? Apakah lewat website produknya atau media sosial pribadi? Oke. Perlu dipahami Kang Fadli bahwa main di pikiran kita harus punya dua perspektif dasar dulu gitu, bahwa diri kita juga harus menjadi sebuah produk. Satu. Yang kedua barulah produk yang benar-benar kita hasilkan itu produk, dan dua-duanya harus punya brand. Kenapa saya tadi bicara sejatinya kalau kita sebagai startup kita harus membangun personal brand dulu, baru setelah itu produk kita. Kenapa? Karena sebelum itu produk ada, brand kita itu udah dikenal sama teman-teman kita, udah dikenal sama relasi-relasi kita. So maka mereka akan melihat kita dulu, bukan produk yang kita hasilkan itu. Nah, berangkat dari situ, waktunya kita to develop, ya, to make our personal branding nilai value-nya makin naik gitu, powernya mulai dari no brand, masuk ke brand awareness, kemudian masuk ke perceived quality, orang lihat itu kualitasnya bagus sebagai jaminan, kemudian brand association, dan terakhir adalah brand loyalty. Nah, untuk itu kita memang harus membuat media terpisah daripada media bisnis kita. Dalam konteks saya mengarahkan teman-teman, bahkan saya melakukan hal yang sama juga gitu. Saya punya dua web. Pertama web pribadi saya merizahendry.com, itu saya bikin sejak 2009. Yang kedua adalah web perusahaan saya. Ada nemestrabis.co.id, ada strategidemis.com, ada Strabis TV, dan sekarang ada akademipensiun.com. Nah, ini harus kita buat terpisah, tidak bisa kita satukan. Kenapa? Karena pada akhirnya masing-masing brand ini akan membangun sebuah persepsi di market. Gitu. Nah, tugas kita adalah bagaimana personal brand ini memperkuat yang namanya corporate brand atau product brand, bahkan manajemen brand dari perusahaan kita, sehingga in totally nanti reputasi kita dalam menjalankan bisnis akan meningkat gitu. Itu poinnya. Nah, adapun nanti saya sepakat materi Rizka tadi untuk teknis, mungkin ke teman-teman bisa ditanyakan bagaimana membuat web, karena kalau saya pribadi, web pribadi saya itu saya sudah bikin dari blog dulu yang gratisan, ya, merizahendry.blogspot.com, teman-teman masih ingat, sampai saya membuat sendiri namanya merizahendry.com. Nah, alhamdulillah, this is my etalase. Inilah etalase saya dalam membangun personal brand. Adapun web perusahaan saya tetap jalan juga gitu. Nah, untuk teknis nanti ke depan, persis kata teman-teman pembicara sebelumnya, kita harus konsisten mengisinya. Kita harus menyampaikan pemikiran-pemikiran kita di situ. What is our idea? What is our vision? What is our mission? Gitu. What is our value? Gitu. Nah, disitulah kita harus selektif dalam menampilkan tampilan baik foto pun video yang relate kepada bisnis kita. Gitu. Satu. Yang kedua tadi ya Teh, apakah dengan branding UMKM pada masa ini tetap bisa survive gitu ya Teh di masa pandemi ya, ini ya Teh ya. Tuh. Nah, kalau kita punya branding. Saya nggak jauh-jauh lah, tanya aja ke Teh Rizka, beliau pelakunya. Jadi saya tidak mau kejebak dengan teori gitu, karena bagi saya pun saya sendiri merasakan gitu. Bahkan alhamdulillah sampai saat ini saya tetap masih kantor Teh gitu. Ya. Some project should be project tetap datang, bahkan pada masa-masa susah inilah project itu datang gitu.
Nah, saya lihat Benar. Teriska kan toko beliau nggak tutup, bisnis beliau tetap jalan, bahkan di sini opportunity sebenarnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena Ya. Teriska punya namanya the power of personal branding. Kalau bagi saya Teriska itu kalau dalam konteks equity merek, beliau sudah sampai ke level yang namanya personal brand loyalty. Brand loyalty. Everyone don't care gitu, doesn't care whatever happens gitu ya. Orang nggak akan peduli apa yang terjadi. Bahkan saat inilah probingnya, pembuktian yang disampaikan Teh Lina tadi, bahwa disinilah sebenarnya janji kita diuji. Apakah kita benar-benar kualitas, apa tidak produk kita, sesuai nggak dengan apa yang kita janjikan gitu. Nah, bagi saya, pada masa susah seperti ini, momen bagaimana personal brand kita kuat apa tidak di sekarang waktunya. Ketika personal brand kita kuat, maka orang akan gampang membeli produk kita. Mereka tidak peduli, oh ini mahal atau apa tidak. Kenapa? In their mind, dalam pikiran mereka, yang kebayang adalah personal brand kita sebagai garansi, penjamin gitu. Nah, lanjutnya itu apakah bisa bertahan? Pastinya. Saya melihat teman-teman UKM, saya yakin Teriska bisa lihat survei juga di retailer beliau ya. Teh, mana aja sih produk-produk yang bertahan? Saya yakin produk-produk yang bertahan yang punya personal brand yang kuat gitu ya Teh gitu. Orang kenal dengan si A, ownernya gitu, maka dialah yang akan tetap dibeli. Kalau orang nggak kenal, orang akan worry gitu. Kenapa? Orang akan fokus kepada image yang diciptakan atau reputasi yang dimiliki produk. Jadi produk itu bisa bertahan kalau kita punya the power of personal brandingnya kuat, gitu. Apalagi sampai titik brand loyalty. Nah, pertanyaan terakhir tadi tips bertahan. Teman-teman, ini yang saya ditanya Pak Mer, boleh nanya dong, apa sih yang harus kami lakukan pada saat sekarang? Barusan juga saya nerima WA dari teman-teman di Pangandaran, Pak Mer, aku udah kehabisan semua ya gitu. What should I do gitu. Nah, dalam konteks ini, teman-teman, dalam untuk bertahan buat kita, yang pertama yang harus saya tanyakan lagi adalah mindset kita. Sikap mental kita berbisnis gitu. Memang Pak Mer mau berteori? Tidak, saya juga merasakan hal yang sama. Challenging-nya luar biasa gitu. Apakah kita akan terus nggak di bisnis ini, masa-masa susah ini? Bagi saya tanya diri kita. Itulah kenapa saya selalu bilang nih, apakah kita menjadikan bisnis sebagai pilihan hidup atau sampingan? Saya juga dosen, tetapi bagi saya yang lebih domin buat saya adalah menjadi seorang entrepreneur. Kenapa? Karena entrepreneurship ini adalah pilihan hidup saya. So, saya akan bertahan di sini. Jadi mindset kita harus diperbaiki dulu gitu. Yang kedua yang harus kita perbaiki adalah keuangan. Ini akar masalah sebenarnya gitu. Selalu saya sampaikan bahwa akar masalah ketika kita dalam kondisi krisis ini adalah masalah keuangan keluarga, keuangan pribadi. Mungkin tidak berhubungan langsung dengan bisnis kita, ya, tetapi secara kenyataan ini berdampak langsung kepada bisnis. Maka aturlah keuangan pribadi kita dulu. Mungkin someday nanti Teriska bisa membahas tema tentang ini, karena sifatnya basic sekali Teh. Kelemahan kita UKM itu adalah kita tidak bisa memisahkan antara keuangan pribadi sama keuangan bisnis ya Teh ya gitu. So, the second basic yang harus kita perbaiki adalah keuangan pribadi kita. Kita harus benar-benar bisa ngatur keuangan pribadi kita gitu. Kita nggak tahu caranya bagaimana komposisi keuangan kita. Harusnya mungkin teman-teman tahu rumusnya 50, 30, 10, 10. Itu rumus orang financial literacy gitu. Bagaimana kita mulai ke pendapatan kita harus price 50% dari pendapatan kita, bedakan antara need, want, and demand gitu ya. Itu sangat teknis sekali nanti. Barulah yang ketiga, sebelum kita melakukan hal-hal yang lain, perbaiki keuangan perusahaan kita. Kita harus mengatur pos-pos mana yang jadi junk cost gitu ya, cost yang tidak relevan, cost yang tidak berhubungan dengan kegiatan utama bisnis proses kita. Nah, barulah setelah itu ketika 4, kita create our product, make commitment to the customer to offer the product yang benar-benar berkualitas. Nah, jadi bagi saya level 1 perbaiki mindset dulu. Kalau bagi saya inilah ujian kita menjadi seorang pebisnis. Jadikanlah ini sebagai pilihan hidup kita. Yang kedua, perbaiki keuangan pribadi kita, keuangan keluarga kita. Yang ketiga, perbaiki keuangan perusahaan kita. Yang keempat, jalankan perusahaan kita dengan kondisi yang apa adanya. Mungkin itu Teriska. Terima kasih Dokter Meriza, semuanya udah terjawab ya. Jadi pertanyaannya alhamdulillah terjawab, saya nggak perlu nambahin karena luar biasa jawaban dari Dokter Meriza. Terima kasih untuk semua pembicara, terima kasih Bank Mandiri, terima kasih sponsor-sponsor yang luar biasa. Baik, kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.